Mungkin izin mulai aja ya. Ada satu yang belum hadir, mungkin nanti akan nyusul. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara aku masuk gak? Iya, masuk, Pi. Masuk, Pi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Kak Fadia. Terima kasih kepada Kak Fadia udah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam ini, yang dimana di sini kita akan jauhlah mengenai acara, khususnya divisi acara untuk KPU kita. Kak Fadia, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Teman-teman KPU sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, KPU alhamdulillah baik Kak. Teman-teman juga alhamdulillah baik. Oke, langsung aja mau nanya Kak. Soal yang pertama itu Boleh. dari ini dulu kali ya, rundown Kak. Jadi gini Kak, kan kalau tahun kemarin itu untuk dialog kandidat dibagi dua ya Kak, ada satu sama dua. Aku lihat dari Google Drive. Nah, kalau yang sekarang itu rencananya mau digabung jadi satu Kak. Soalnya sebelumnya itu mau dua juga. Jadi yang DK satunya offline, terus yang DK 2-nya online. Tapi takutnya dari KS-nya itu kayak apa ya? Kok yang satu online satu offline gitu? Takutnya mereka merasa nggak nggak adil gitu kalau salah satu online. Terus juga aku juga mau ngomong gitu, mau ngechat ke Fakul yang koor, kan dibikinin grup yang koor acara Fakul gitu ya. Aku nanya kan, kalau misal dari PB, dari Rumpun Bio itu boleh nggak Kak kayak dua-duanya offline? Terus nggak bisa gitu Kak. Jadi cuman bolehnya tuh maksimal satu offline-nya. Kalau misal kita ngadain dua DK. Nah, jadinya kita mau digabung DK-nya jadi satu kali aja. Dan Biomur juga mau digabung gitu Kak. Terus berarti kan full day jadinya ya. Nah, itu gimana ya Kak? Aku bingung dah nganuin RD-nya. Oke, berarti rencananya kalian mau digabung nih dari apa namanya di K1 yang tentang kepemimpinan dan lain-lain sama KS gitu ya. Ya Kak, karena kalau bisa sebenarnya nggak apa-apa, boleh. Cuman jadi kan kalau bisa kita mau tanggal 28 sama 30. Tapi dari ketua KPU-nya Arika nyaraninnya satu, jadi gabung aja jadi satu karena anak bio juga jadi satu kan. Terus kata Karina juga kayak kalau misal bikin agenda gini sama samain gitu sama anak bio, katanya harus gitu supaya kayak nggak beda gitu kalau ditanya dari BEM-nya, dari atau dari KS-nya kenapa satu offline atau online gitu sih Kak. Oke. Di DK itu kan biasanya selain ada apa namanya pertanyaan dari panelis, kan kita panelisnya 4 ya kalau di DK1. Nah, biasanya itu ada roadshow dari FMIPA kan, pengenalan kandidat BEM FMIPA, sama nanti kalau roadshow, iya pokoknya roadshow FMIPA doang deh kita. Soalnya dari aku kemarin lihat KPU-nya Matek tahun lalu kan mereka udah offline ya. Nah, mereka tuh mulai dari jam 10. 10 tuh udah mulai acaranya. Jadi jam 8.30 tuh mereka udah persiapan KPU-nya. Itu tanya jawab tentang kepemimpinan, advokasi, akademik, terus pokoknya sama deh kayak DK1 intinya. Habis itu nanti ada roadshow FMIPA. Itu dari
Ini kita bahas yang offline ya, yang tahun lalu matematika. Nah, mereka itu kelar jam 3 sore. Wah, itu tanpa Nah, KS ya, jadi Kak? iya itu tanpa KS. Iya sih, Tanpa aku KS. juga lumayan. Masa sampai malam ya? Iya, makanya. Nih, Tapi kalau aku misalnya, kirim deh, coba eh, RD-nya anak matek yang offline. Makanya kalau kalian mau, sebenarnya nggak apa-apa kalau mau misalnya digabung, tapi kalian harus estimasiin cukup nggak nanti kalau misalnya satu panelis itu dikasih waktu berapa menit. oke bentar Kak, aku mau lihat. Sebenarnya kalau dilihat dari rundown-nya nggak jauh beda sih sama online. Cuma kalau bedanya tuh paling di jungklaknya doang sih. Kayak misalnya lagu Indonesia Raya sama apa gitu, pemutaran lagu apa itu dibarengin. Oh, berarti kayak untuk pewaktuannya kurang lebih sama ya sama online ya Kak? Mm-mm. Ah iya ya, sampai sore ini dari pagi briefing sampai. Ah gimana dong ya? Aku tadi mau ngajak Arikahnya juga buat ngebahas hal ini, cuman dianya lagi nggak bisa kan, apa Zoom juga sama yang Pakul. Tapi kalau misal dipisah, tetap jadi dua deka, itu boleh nggak sih maksudnya Kak kayak apa ya? Pantas nggak sih kayak satu online satu offline? Takutnya kan sekarang udah full offline gitu, prodi lain. Terus kita ada yang online-nya. Takutnya dari Kaisha kayak nggak mau gitu loh Kak. Oh, berarti rumpun kita doang yang boleh satu offline. Apa gimana? Semuanya Kak. Jadi mau terserah nih, prodi itu mau ngadain dua DK atau satu. Tapi yang offline itu cuma boleh satu gitu. Nah, di grup se-FMIPA-nya itu semuanya tuh jadi pada satu gitu Kak, satu DK aja. Biomur juga jadi satu. Aku bingung nih, bio gimana ngakalinnya? Aku belum sempet nanya sih. Nah, mereka tuh, jadi semuanya tuh pada satu jadinya DK-nya. Terus pada offline semua. Hmm, bisa tapi mungkin dari pagi kayaknya sih. Dari pagi Dari misalnya jam 8 gitu kalian udah mulai. Nanti kayak estimasinya dari jam 8 sampai jam 12 itu udah full DK1. Nanti Soma lanjut DK2 misalnya. Tapi kalau lanjut DK2 kan jarak waktu antara isoma entah kalian ntar kelarnya jam 4 atau enggak jam 5. Karena kalau kelar di jam 3 kayak nggak mungkin gitu sih. berarti kayak misalkan kita dari pagi nih, terus ngabisin sampai tengah hari itu untuk DK1 ya Kak. Terus DK2 kan kayak tinggal lanjut nih pas KS plus sama roadshow yang pakul. Kayak gitu paling ya Kak, Iya, bisa-bisa. padet. Jadi Ya benar-benar Allah, dipadetin hari itu gitu. capek nggak ya? Kasihan dia nih. Gimana? Terus Kak, Ya lanjut lanjut dulu lanjut. ya bentar-bentar. Hmm, berarti kalau mulai jam 8
itu bener-bener kayak udah ini ya, udah presensi, udah masuk mau buka MC ya Kak, jam 8 itu. Iya nih, coba dia lihat rundown tahu penbio yang tahun lalu waktu DK1 itu kan kita dari jam 1 ya, kelarnya jam 5, setengah 5-an. Terus DK2 nih itu dari jam 9-an kalau nggak salah sampai jam 11. Jadi kalau kalian mau DK1, DK2 digabung bener dari jam 8 pagi itu udah mulai, paling nanti kelar-kelar jam 4, jam 5-an gitu sih. Itu udah sama roadshow ya Kak? Iya, kayaknya udah sama roadshow. Oke, tunggu deh. Soalnya, soalnya kan ini ya, kalau misalnya digabung, berarti kan tilawah itu udah jadi satu di awal Mm-mm. doang. Lagu Indonesia Raya juga, terus apa namanya, sambutan-sambutan juga semua udah di awal. Jadi bisa dipadetin aja sih kalau emang mau digabung satu hari full. Berarti dia itu berarti kita dari yang awal sampai tatip itu sama aja kan untuk DK1 DK2-nya ya Kak? Iya, sama-sama. Berarti kayak dari pagi jam 8 udah mulai presensi, abisin sampai pembacaan tatip, terus lanjut pembacaan CV panelis yang DK1, dihabisin sampai berarti ya sampai, sampai sertif buat moderator. Terus tutup ya Kak, terus istirahat. Lanjut ke DK2-nya ke KS. KS-nya langsung mulai ke MC, MC bacain CV moderator, habisin sampai pembacaan sertifikat untuk moderator kedua, selesai. Terus games dulu kali, atau gimana? Apa ke roadshow ya? Ini perlu rehat. Atau nggak usah ada games Kak? Nih, eh kan di DK1 sama DK2 itu kan ada games ya. Nah, kalau di DK1 gamesnya itu buat si calon calon ketua BEM FMIPA-nya. Oh, untuk kabinnya. Nah, makanya di sini games road, kalau kamu lihat di rundown kandidat 1, di sini games Di, roadshow itu maksudnya kita bikin games tapi buat si calon ketua BEM FMIPA kayak seberapa jauh dia kenal sama biologi gitu loh, seru-seruan sama biologi doang. Yang jawab, kita. yang iya, yang jawab juga si KBM, calon KBM-nya doang. Peserta nggak boleh jawab. Nah, di DK2 itu games buat seluruh peserta boleh jawab. Jadi kalau kamu mau masukin games, misalnya abis isoma mungkin games dulu biar rehat, biar apa namanya calon kandidatnya juga nggak tegang banget. Kalau games yang Sem pertama itu KBM Penbionya Kak. Kalau games yang pertama misalnya abis isoma nih, Heeh. kalian gamesnya buat seluruhnya, buat KBM-nya boleh, pokoknya peserta juga boleh ikutan. Oke, oke. Habis itu baru dah yang kedua untuk khusus buat KBM FMIPA. Iya, Wow, susah juga. Ya, ya udah berarti kayak gitu aja kali ya untuk kasarannya. Nanti kalau misal ada susah repot dibahas lagi aja deh. Berarti kalau gini MC-nya satu aja kan Kak? Moderator dua ya? Tiga. hmm, terserah kamu, nggak apa-apa sih kayak MC-nya satu dari awal sampai akhir. Heeh. Moderatornya juga satu, juga nggak masalah sih, atau gantian aja gitu.
bebas aja sih kalau itu. Oh iya, kalau misal apa MC sama moderator harus dari acara ya Kak, anak-anaknya. Boleh ngambil dari luar asal di divisi dia itu jobnya sedikit gitu loh. Oh, Tapi soalnya biasanya diutamain era. dari acara dulu gitu. Oke. Soalnya dikit banget anggotanya 4. Kayak aku kan udah kayak nyoba ya kemarin tuh bikin apa pembagian job desk. Nah itu kayak kemarin tapi masih yang eh, memasukin dikta satu dikta dua. Terus kayak ya ampun tiap orang tuh kayak megangnya banyak banget. Ada tiap ini kan ada editor, Juklak, MC gitu kan Kak. Nah, terus mau nanya soalan ini kali ya, RAD. Kalau kemarin RAD dari divisi acara apaan sih Kak? Isinya ada apa aja? Ada filenya nggak Kak? Hmm, acara itu nggak ngeluarin uang kayaknya deh. Jadi paling kayak souvenir. Kita ngasih tahu aja panelisnya Oh segini. ya, Nanti oh, kita kayak suruh logis gitu yang beli masuknya ke RAD logis. kalau sertif gitu RAD logis juga. Yang kan nanti kan Jadi kita ngasih tahu aja paling ya ya. ngelis aja yang perlu tuh paling cetak sertif, beli souvenir. Nah, itu dari kita ngasih tahu logis, tapi RAD-nya tuh masuk ke RAD logis. Hmm, oke. Sih. Nah, terus kan kemarin itu bikin tema. Udah kayak mikir sedikit sih untuk tema. Mau minta saran Kak. Boleh. Tapi sebelumnya mau nanya dulu. Tema itu eh, harus pendek enggak sih Kak atau boleh panjang? Soalnya aku kayak kayak agak-agak lumayan panjang. Hmm, sebenarnya ya, tema tuh Ya. kayak nggak terlalu penting untuk satu kesatuan KPU doang gitu loh. Cuma butuh untuk proposal sama LPJ nanti. Karena keseluruhan, penting deh. Penting-penting. Jadi nggak perlu panjang-panjang, yang penting masuk goalsnya teman-teman gitu loh. Oke, coba nih Kak. Aku temanya ini mendorong sikap menghargai pluralitas mahasiswa dalam pemilu dengan mengedepankan AIE yaitu analisis integritas dan etika. Apa Jadi kayak mengembangkan mendorong sikap menghargai pluralitas mahasiswa dalam pemilu dengan mengedepankan AIE yaitu analisis integritas etika. Jadi ini untuk keseluruhan gitu baik dari KPU-nya maupun dari yang memilih nanti maupun dari calon-calonnya gitu Kak. Jadi dalam dalam KPU itu kan apa ya ada keragaman dalam memilih ya. Jadi kita di sini tuh juga maunya kayak menimbulkan sikap menghargai pluralitas dari mahasiswanya itu sendiri. Jadi kayak kalau punya teman yang punya pilihan yang beda atau yang berlawanan dengan pilihan kita untuk calon itu, kita harus menghargai mereka gitu ya karena kan pilihan orang beda-beda. Nah, dalam pemilu yaitu cara caranya itu dengan mengedepankan yang AIA tadi, analisis, integritas, etika. Jadi kita harus mengembangkan sifat sikap kita dalam menganalisis. Jadi sebelum memilih itu kita perlu menganalisis gitu kan untuk calon-calonnya, visi misinya, terus juga mengedepankan integritas kita dalam memilih dan juga etika kita dalam menghargai pluralitas sesama dalam pemilu gitu Kak. gak Gimana Kak? apa-apa sih. Jadi ini ya, yang penting integritasnya dari
dari nanti yang mau nyoblos gitu ya. Hmm, dari yang nyoblos. Jadi kalau KPU ini tuh kayak mengedukasi juga gitu soal pemilu kan berjurdil, nggak perlu kayak memaksakan ikut apa harus harus pilih siapa siapa gitulah. Jadi ya sesuai pilihan kita sendiri aja, menghargai pluralitas. Gak apa Emang sih, nggak, bagus-bagus. ya aku bingung. Nah, aku kalau gitu berarti ACC ya. Iya boleh Aku boleh. nanya soal apa lagi ya. Nih, pembagian job desk. Jadinya berarti tentunya terus bikin pertanyaan yang nanti bakal dimasukin ke Tor. Di sini di grup kami itu jadinya bagi-bagi gitu Kak buat pertanyaannya. Kan tadi pertanyaanku sekitar 3 sampai 4 pertanyaan. Terus itu untuk 4 bidang plus sama 5 KS. Jadi ada 9. Nah, itu dibagi Kak kita. Jadi tiap divisi yang lain juga ikut bantu buat bikin pertanyaan gitu. Terus kebagian acara itu bikin pertanyaan buat KS Plantarum sebanyak 3 sampai 5 soalan sama buat bidang kerohanian sebanyak 1 soal. Gak apa-apa kan Kak dibagi ke divisi lain maksudnya? Apa harus acara semua? Gak apa-apa kok dibagi Lagian ke divisi. itu buat cadangan aja kan ya Kak? Maksudnya bukan kayak pertanyaan utama yang dipakai panelisnya. Sebenarnya kayak bilang aja di dalam sini tuh udah ada pertanyaan. Tapi Hmm. sekiranya kalau misalnya kakak panelisnya itu mau nambahin pertanyaan atau mau ganti pertanyaan itu silakan gitu. Asalkan sesuai nih sama tujuan kita gitu. Oh, berarti kayak rekomendasi pertanyaan lah gitu ya dari Iya, kita. Oke. Nah, terus apa nih? Sebentar. berarti ini ya divisi lain itu nyumbangin pertanyaan doang kan? Apa Ya, tornya dibikinin divisi lain? Enggak kan? ya dari acara tetap jadi pertanyaan aja. Oh iya, bagus-bagus, nggak apa-apa. Mereka juga keberatan palingan kalau diminta gitu. Iya, takutnya ini kan Jadi tugas acara bikin tor. ini juga bukan aku duluan sih Kak kalau soal pertanyaan ini dari KPU yang lalu ngasih tahu kalau KPU yang lalu juga kayak bagi-bagi gitu katanya. Jadi ya udah aku mah ngikut aja. Tadinya aku kira emang acara aja gitu yang bikin. Tapi karena dari ketua KPU-nya nyaranin juga aku mah oke aja jadi ringan. Hmm, kalau tahun lalu apa ya? Lupa lagi kayaknya tuh eh anak acara yang bikin, tapi emang minta saran sih. Oh. Tapi nggak masalah kalau emang mau apa namanya, mau minta pertanyaan dari divisi lain karena kan pasti capek kalau bikin 9 kali 3 pertanyaan. Setuju ya. Ya paling kalau misal masih ada sempet waktu bakal dicek lagi gitu sama cara kayak mungkin kalau ada yang kurang apa sesuai sama yang zaman sekarang gitu-gitunya Kak paling. Iya benar-benar. Oke, nextnya mau nanya tadi apa pembagian job desk. Berarti kan ada 3 agenda jadinya nggak jadi 4 yaitu yang pertama sedang penetapan pengambilan nomor urut itu online buat buat Cakabimnya. Enggak. Iya, buat ya. Jadi aku ngirimnya ke ini aja Pak ya. Ke dia. Kalau aku ngebaginya begini, kira-kira itu enggak
gimana nih Kak? Aku lihat lewat PC kirimnya Kak. Udah ini belum? Atau ada ini nggak seimbang? Kalau untuk kayak yang online-online kan nggak jauh beda ya sama tahun lalu buat RD sama Jupak. Paling ganti dikit-dikit doang. Jadi menurut aku satu atau dua orang aja sebenarnya cukup sih karena nggak buat banyak yang harus dirubah gitu. Cuma kalau offline, nah kalau offline nggak apa-apa kalau misalnya 3 orang. Oh, berarti buat yang online RD 1, Juklek 1 paling ya Kak? Hmm, Udah. Iya sih, yang DK ini lumayan mikir buat RD sama Juklak. soalnya Berarti kalau ganti online nggak jauh beda sih dari tahun ke tahun. kalau ngehubungin panelis itu berapa? Hamin Hamin berapa gitunya ada Kak? Ada paling nggak minimal banget itu eh maksimal banget H-7 itu udah maksimal banget sih. Gitu. Karena kita nggak tahu panelisnya tuh bisa atau enggak, bersedia atau enggak. Kalau nggak bisa kan kita harus ganti panelis. Jadi seminimal banget itu H-7. Kalau bisa 2 minggu sebelumnya gitu. Udah dikabarin duluan. Panelis di sini berarti kalau KS ini ketuanya kan Kak? Iya, ketua KS itu ada Kak Baskara, Kak Kayaya CMC, terus Kak Juan, terus Kak Nurul ya, kalau Plantarum. Terus kalau apalagi sih KS satu lagi, KPB tuh siapa sih ketua KPB? Hah? Aku nggak tahu deh Kak. Oh, Lupa. Kak Bunga, Kak Unge. Kalau nggak, iya ya. Ya, Biasa aja kan maksudnya ngubungnya kalau via WA gitu. Ya kan ya? iya, Atau ada suratnya gitu. nggak ada sih. Paling sebelum ngechat, or itu harus sudah jadi. Oh, oke. Sebelum ngechat kan harus sudah jadi. Ini 1 menit lagi. Oh iya, nanti pas waktunya sama ya Kak, ya teman-teman. Maaf tidak premium. Oke, it's okay. Oke, sekian